Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fi hadhihi al-fursah al-jamilah nahnu kal firqah 11 fi madah al-qawaid al-fiqhiyah sa nuqaddimu lakum al-bahs an al-'adah al-muhakkamah. فمتكلمة الأول يعني أنا نفسي هي حسن نبيلة، والمتكلمة الثانية يعني كيكي رزكية الأولى، ثم متكلمة الثالثة محمد سيد، والمتكلمة الرابعة محمد حنيف. فمباشرة إلى البيان. يعني عن شرح العادة المحكمة. أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي لم ينص على خلافه بخصوصه، فلو لم يرد نص يخالفها أصلا أو ورد ولكن عاما فإن العادة تعتبر على ما سيأتي. Jadi adah itu kebiasaan ataupun baik itu umum ataupun khusus. Nah, nanti dia itu menjadikan hukum untuk apa ya? Untuk membuat penetapan hukum syar'i baik dan tidak ada yang apa ya, untuk menetapkan hukum syar'i dan tidak ada yang bertentangan dengan nas gitu. Walau lam yarud nasun yukhalifuha, kalau memang nggak ada yang berbeda dengan nas gitu ya, tentang ada muhakamah tentang kebiasaan yang berlaku ini, atau awwaroda walakin aman, ataupun ada tetapi itu hanya am gitu, tidak khusus, fa innal adah tu'tabaru ala ma sayati, maka adah ini tetap ya, tetap dianggap kayak gitu. Aslun hadzal qaidah qaul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ma ra'ahul muslimuna hasanun fa huwa 'indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fa huwa 'indallahi qabihun wa huwa haditsun hasan fa innahu wa in kana mauqufan 'alaihi falahu hukmul marfu' li'annahu la madkhala lira'yi fihi. Jadi asal kaidah ini adalah kaulnya Abdullah bin Mas'ud, yang mana setiap apa yang diyakini oleh orang-orang muslim itu baik, maka di sisi Allah ya itu baik. Kalau misalkan apa yang diyakini atau dilihat oleh orang muslim itu buruk, jelek, maka ya itu jelek ataupun buruk gitu. Dan ini adalah hadis hasan yang mana hukumnya itu marfu gitu. Baik, mauquf tetapi hukmul marfu. Al-adah ya, kita langsung ke pembahasan. Adah ya al-istimraru ala syai'in maqbulin lit-tab'is salim. Jadi berkesinambungnya terhadap sesuatu yang sesuatu tersebut itu diterima. Diterima apa? Dengan kebiasaan yang salim, yang baik gitu. Wal muawadah ilaihi marrah ba'da ukhra, dan ya kebiasaan itu akan terulang lagi, akan kembali lagi gitu. Wahyal muradah bil urfi al-amali. Itu kayak apa ya? Kayak muradnya urf amali. Fal muradu biha hina idin ma la yakunu mughayyiran lima alaihi ahlud din wal aql al mustaqim wala munkaran fi nadrihim. Jadi ketika itu enggak ada yang apa ya, enggak ada sesuatu yang mughayyirun lima alaihi ahlud-din. Jadi kebiasaan tersebut tidak bertentangan atau tidak bertentangan, tidak merubah sesuatu apa yang udah dilakukan oleh ahluddin gitu. Wal aqal mustaqim, dan akal yang lurus, dan juga nggak ada pengingkaran terhadap hal tersebut. Wal muradu min kauniha ammah an takuna muttaridah aw ghaliba fi jami'il buldan. Yaitu kalau ammah itu ya emang secara umum, sesuatu yang berlaku untuk halayak umum gitu ya. Wa min kauniha khussah an takuna kadzalika fi ba'diha. Kalau khussah ya memang berarti emang sebagian kayak gitu. Fal ittirad wal ghalabah syartun li'tibariha sawa'un kana 'ammah aw khassah. Dan ittirad itu kan kepada halayak umum. Nah, berlakunya adah tersebut untuk semuanya gitu, untuk halayak umum, untuk umum, dan ini sebagai syarat
untuk dianggapnya adah muhakamah tersebut. Jadi kalau emang itu jadi kebiasaan yang udah berlaku, ya itu diterima di apa ya? Ya diterima kayak gitu. Baik itu ammah ataupun khosoh. Summa idza lam nasun mukhalifah yashmaluha fala kalama fi i'tibariha. Kalau emang nggak ada nas yang mana bertentangan, berbeda dengan uh, adat tersebut, maka fala kalama fi i'tibariha, maka nggak usah ada kalam gitu tentang hal tersebut. Faqad nukila Ibnu Abidin annal adah ihda hujjaj asyari fiha la nassa fihi. Jadi kalau kata Ibnu Abidin itu, kalau ada atau kebiasaan itu adalah salah satu hujjah syar'i. Nah, yang mana nggak ada nasnya. Tapi memang itu sebab apa ya? Seperti kayak amalu ahlul Madinah gitu. Karena memang sudah dilakukan oleh ahlul buldan kayak gitu. Wa nukila aidun annal bina ala ada adh-dhahira wajib. Kayak gitu. Itu juga wajib ya, bina ala ada. Selanjutnya, amma idza warda fa imma an yakuna naswan fi mukhalafatihim fala kalama fi i'tibarihi dunahu mutlaqan ammah kanat aw khassah. Tapi kalau misalkan emang ada sesuatu yang dia ini ada tersebut menyelisihi nas, maka fala kalama fi i'tibari adah tersebut, baik itu ammah ataupun khosoh. Lianna nas aqwa minal urf, karena nas aqwa lebih kuat daripada urf. Jadi kalau ada adat tapi dia itu menyelisihi nas, maka dia tidak bisa diterima dan apa ya, nggak bisa i'tibar, jadi nggak bisa dianggap adat tersebut. Fala amalu biha hina idin ibaratun an raddin nasrin wa raf'ihi lil adah wa huwa la yajuz. Dan amal terhadap adah yang mana itu yukhalif, yang mana bertentangan dengan nas, itu adalah ya itu raddun nas wa lil adah wa huwa la yajuz. Itu yang nggak boleh gitu. Amal bihi. Summa nakhtu ila al-mutakalim ba'di yani kiki rizkiyatul qawla fa 'alaiha faltatafaddal mashkuran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sawasil al-bayan fi wa imma an yakuna aman wa yakuna al-mu'tad juz'iyan min juz'iyatihi. Fahina idin imma an takuna amatan fatuslihu an takuna mukhassasatan li umumihi ittifaqan amaliyatan kanat aw qawliyatan. Wa imma an takuna khassatan wa ikhtalafa fi annaha hal tuslihu mukhassasatan lin nasil am binisbati liman i'tadaha amla wal madhab annaha la tuslih wa alaihi masyal faqih Abu Ja'far wa Abu Bakar al-Bulfi walakinna uftiya kathiran minal masyayikh bi'tibariha mukhassasatan binisbati liman i'tadaha minhum masyayikh balhum kanasir bin Yahya wa Muhammad bin Salamah wa alaihi furu'un kathiratun aftu bijawaziha kasyira'il kitab ala syartin an yusdirahu wal kuful ala an yusmirahu awil furuh ala an yukhita biha adh-dhahara awil qad ala an ya'rafu fihi dalika wa ghairu ma dzikra mimma la yuhsi minal furuh. Jadi di sini kita bahas adah itu sendiri ya, secara perkataan adah muhakamah. Jadi adah itu sebuah kecenderungan yang merupakan ungkapan kauliyatan atau amaliyatan, ungkapan atau pekerjaan pada satu objek tertentu. Jadi sekaligus pengulangan yang secara berlangsung. Jadi kita melakukan sesuatu tersebut secara terus-menerus. Jadi baik dilakukan oleh pribadi ataupun secara kelompok. Nah, kemudian akibat pengulangan tersebut dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Sehingga aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak bagi pelakunya. Dan sedangkan kata muhakam itu sendiri adalah bentuk maf'ul dari masdar tahkim yang berarti penyelesaian masalah. Nah, jadi ada itu baik umum ataupun khusus ya, aman atau khasan. Dapat dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus. Nah, kemudian di sini ada
dicakup penerapan kaidah yang berhubungan dengan adah. Adah muhakkamah umum adalah segala aktivitas kemanusiaan, antara lain ibadah, muamalah, ahwal syahsiyah, hubungan luar negeri. Ya, segala aturan yang belum dijelaskan batasan-batasan cara kebahasaan itu segala hal yang berhubungan dengan kadar, misalkan najis tersebut akan sesuatu itu najis itu kemudian juga hal-hal yang mengenai tentang masalah wasiat ataupun sumpah ya. Suman wasil fi tanus wallafdu yaqtadil umum fal mu'tabar al khusus falau awsa li aqaribihi la yadkhulu al warith i'tibarun lil khusus syar'i kadza qala sahibul ashbah wa laysa bidhahirin li'annahu min qabilin musadamah al amal binassil mukhalif lahu bi khususihi wa huwa qauluhu alaihi salatu wassalam la wasiyata liwarisin. Nah, di sini jika syarat itu mensyaratkan kekhususan dan lafaz mensyaratkan keumuman, maka yang ditetapkan adalah sesuatu yang khusus gitu. Nah, dan jika diwariskan kepada kerabatnya, nah, contohnya ya, ini dalam hal warisan gitu. Dan jika diwariskan kepada kerabatnya, ahli waris tidak termasuk dalam pertimbangan kekhususan hukum. Ya, jadi dikatakan hal itu tidak jelas karena seperti perkataan Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, yaitu la wasiyata liwarisin. Jadi tidak ada wasiat untuk ahli waris. Tayyib rubama hadam ini satu wasil al-bayan bi akhina sayyidin falyatafaddal alaihi. Slide-nya maaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-an ana sanabhas at-tatbiq min al-'adah al-muhakkamah alladhi tafarra'a 'alaiha min al-furu' al-fiqhiyah tu'saru al-ihatah bihi. Jadi banyak beberapa urusan-urusan fikih yang bercabang yang sulit untuk dipahami. Yang pertama, famin dzalika law ba'athahu ila masyiyatihi farakabal mab'uts dabatal ba'is bari'un law bainahuma inbisat wa illa dhaman. Jadi ini salah satu contoh di mana seorang kayak raja kayak gitu mengutus utusannya untuk kayak contohnya kayak membelikan apa yang diinginkan oleh si tuan tersebut gitu. Nah, yang kedua, wa minhu jawazu tuqat as-thimar allati yatasara'u ilaiha al-fasad minal basatin wa rasati 'alal muta'ammid ma lam tujad dilalatul man'i. Ya, yang kedua ini contoh di mana diperbolehkannya mengambil buah-buahan tetapi allati yatasara'u ilaiha al-fasad. Buahnya ini kayak contohnya mungkin di sini fasad ini bisa disebut busuk gitu. Atau buah yang udah jatuh dari pohon atau buah jatuh yang karena di sini kan minal basatin warasatik artinya dari kebun gitu. Jadi mungkin kalau misalkan ada orang yang jalan di kebun gitu tiba-tiba menemukan buah yang udah busuk atau yang udah jatuh dari pohonnya alal muta'amid dan dia ini sengaja untuk mengambilnya gitu. Itu diperbolehkan. Tapi malam tu dilalatul man'i selagi tidak ada larangan gitu. Mungkin kalau misalkan di kebun itu ada larangan buah yang jatuh itu buah yang jatuh di kebun ini tidak boleh diambil, mungkin itu tidak boleh, tapi karena di situ ada bacaan malam tu dilalatul man'i selagi tidak ada tanda gitu. Tidak ada tanda untuk dilarangnya mengambil buah yang jatuh, jadi diperbolehkan gitu. Karena juga kalau kita lihat ke lingkungan sekitar mungkin dalam hal seperti ini udah biasa gitu.
udah biasa, makanya masuk kepada al-ada muhakkamah. Tayyib, hadam ini nastamir ila al-mutakalim ba'di. نعم ربما نستمر في المثال الثالث يعني اعتبار الكيل أو الوزن فيها تعرف كيله أو وزنه مما لا نصف فيه من الأموال أو الربابية كالزيتون وغيره وأما ما نص عليه فلا اعتبار العرف فيه عند الطرفين. Jadi yang ketiga ini kan tatbik tentang penerapan tentang adah muhakamah. Nah, yang ketiga itu ketika penerapan terhadap takaran atau timbangan gitu. Kalau misalkan takaran atau timbangannya itu sesuatu yang diketahui, sesuatu emang yang sudah ada dalam nas, itu ya berarti sesuai dengan nas. Tapi kalau memang sesuatu tersebut itu dan dia itu bukan amwal rubabiyah, ya kan, ribawiyah, maka dia dihukumi, ditakar sesuai dengan negerinya itu. Gitu. Yang keempat adalah wa minhu i'tibaru 'urful halif wan nadir idza kana al-'urf musawiyan lil lafzi aw akhas falau halafa la ya'kul ra'san aw la yarkubu dabbah aw la yajlisu 'ala bisatin la yahnusu bi ra'si 'usfur wa la yarkubu insan wa la yajlisu wa la bijulusil 'ala al-ardi لأن العرف خاص الرأس بما يباع للأكل في الأسواق والدابة بما يركب عده والبساط بالمنسوج المعروف الذي يفرش ويجلس عليه. Jadi yang keempat itu intinya seperti ini. Penganggapan uruf kalau misalkan halif atau orang yang bersumpah atau yang nazar itu ketika dia itu nazar dan bersumpah sama dengan lafadz uruf gitu. Lafadznya itu sama gitu. Kalau misalkan contohnya dia itu bersumpah untuk tidak makan kepala ros atau tidak menunggangi kendaraan atau tidak duduk di atas karpet, maka dia tidak dihukumi, dia tidak melanggar sumpah ketika dia makan ra'sul usfur gitu, kepala burung ataupun rukubu insan kayak gitu ataupun bijulusil alad duduk di atas tanah gitu. Karena apa? Karena ra'su di situ adalah khos yuba'u lil akli fil aswaq. Karena ra'su itu kan masih am dan itu emang sesuatu kepala itu sesuatu yang sesuatu yang biasa dijual gitu di pasar kayak gitu. Dabah itu ya emang tunggangan itu ya yang biasa dikendarai kayak gitu. Tapi ketika bilang birukubi insan itu kan enggak ya. Nah, bisa itu ya memang digunakan untuk ya jelis kayak gitu. Jadi ketika memang dia hanya layak kuluroksan, maka dia tidak dihukumi melanggar ketika dia ra'sul usfur, dia makan kepala burung. Wallahu a'lam bishawab. Farubbama hada minna nasta'fi minkum haqqal isti'fa. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.